wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama Ibu adalah Erniati. Nah, anak-anak sekalian bisa memanggil Ibu dengan Erni, Ibu Erni ya, supaya kita bisa lebih akrab, seperti itu. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya, sebelum kemari anak-anak sekalian belajar apa tadi? Bahasa, Bu, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ya, seperti itu. Nah, terima kasih ya Ibu ucapkan kepada anak-anak sekalian karena anak-anak sudah mau mengikuti layanan yang akan Ibu berikan kepada anak-anak. Baiklah, sebelumnya Ibu akan membahas tentang materi kemana sih setelah SMA. Nah, setelah lulus SMA, anak-anak sekalian mau kemana? Baik, selanjutnya, agenda materi pada hari ini adalah pengertian kuliah, kursus dan kerja, yang mana hal tersebut merupakan pilihan setelah kita lulus SMA. Selanjutnya adalah hal yang perlu diperhatikan dalam kuliah, kursus dan kerja. Nah, tujuan dari materi ini adalah agar anak-anak sekalian bisa mengetahui apa saja tujuan yang bisa kita dapatkan ketika kita telah lulus SMA, yaitu antara lain ada kuliah, ada kursus, ada juga kerja. Nah, baik, selanjutnya pengertian kuliah, kursus dan kerja. Pertama kita ke pengertian kuliah dulu ya. Kuliah merupakan proses pembelajaran tingkat lanjut di bidang formal, di mana perkuliahan terdapat pilihan jurusan. Jadi untuk anak-anak sekalian pasti sudah tidak asing lagi ya dengan kata mahasiswa. Nah, mahasiswa yang belajar di kampus merupakan proses kuliah. Nah, mahasiswa yang belajar di kampus adalah suatu proses kuliah. Jadi di mana di dalam pilihan jurusan tersebut ada berbagai pertimbangan, salah satunya minat dan bakat. Untuk memulai kuliah memerlukan pengorbanan yang tidak sedikit ya. Di antaranya anak-anak sekalian harus mengorbankan waktu anak-anak, harus mengorbankan pikiran dan finansial, seperti itu. Baik, selanjutnya pengertian kursus. Nah, kursus sendiri adalah merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu courses, yang secara harfiah berarti mata pelajaran atau rangkaian mata pelajaran. Jadi di dalam kursus ini anak-anak bisa mempelajari banyak hal tergantung tempat kursus yang anak-anak lanjutkan setelah anak-anak selesai SMA nanti. Selanjutnya adalah kerja. Nah, dalam arti luas, pekerjaan adalah aktivitas utama yang dilakukan oleh manusia. Nah, dalam arti sempitnya nih anak-anak, pekerjaan adalah sesuatu yang dilakukan oleh manusia untuk tujuan tertentu yang dilakukan dengan cara yang baik dan benar. Seperti itu ya pengertian kerja. Baik, selanjutnya hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kuliah, kursus dan kerja. Jadi Bu, apa saja sih hal yang perlu diperhatikan? Baik, dalam melanjutkan pendidikan ke bangku perkuliahan ada hal yang baru yang perlu diperhatikan. Di antaranya pemilihan perguruan tinggi yang terbagi atas perguruan tinggi negeri dan juga perguruan tinggi swasta, seperti itu. Baik, selanjutnya selain hal yang tadi yang perlu diperhatikan lainnya itu adalah status dan akreditas perguruan tinggi. Nah, semakin bagus akreditasnya, misalnya akreditasnya A, semakin bagus juga peluang kita nantinya untuk mencapai karir kerja kita. Jadi semakin baik akreditasnya, semakin bagus juga peluang kerjanya, seperti itu ya. Nah, serta jalur jenjang pendidikan dan bentuk perguruan tinggi. Nah, saat kita ingin masuk ke perguruan tinggi, kita harus mengetahui jalur apa saja yang bisa kita pilih untuk bisa masuk ke perguruan tinggi. Nah, jalur untuk masuk ke jenjang perguruan tinggi ini ada banyak ya anak-anak.
salah satunya itu ada SNPTN, SBMPTN, ada juga mandiri, ada juga SM swasta seperti itu. Selanjutnya perguruan tinggi kedinasan. Nah, sekalinya anak-anak memiliki minat terhadap kedinasan, anak-anak bisa memilih masuk ke perguruan tinggi kedinasan, di mana kalau kita masuk ke perguruan tinggi kedinasan kita sudah memiliki modal untuk kerja nantinya, karena ini adalah ikatan dinas. Hal penting selanjutnya adalah fokus keinginan primer. Jadi apa sih kebutuhan yang anak-anak sekalian inginkan? Apa sebenarnya yang kalian inginkan untuk masuk ke perguruan tinggi? Misalnya, saya sangat suka bermain bola, saya sangat menginginkan untuk bekerja di bidang olahraga. Nah, itu merupakan kebutuhan primer anak-anak. Nah, selanjutnya fokus bakat. Saya suka bermain bola, itulah tadi mengapa fokus penjurusan bidang studinya bisa anak-anak mungkin bisa terjun menjadi atlet atau bisa kuliah khusus olahraga, misalnya ke bidang kuliah PJKN untuk menjadi guru olahraga. Selanjutnya fokus kemampuan. Nah, selain kemampuan bakat, kemampuan prestasi, anak-anak juga dituntut untuk kemampuan finansial. Misalnya tadi anak-anak suka pelajaran olahraga dan ingin mengambil jurusan olahraga. Olahraga di sini ada juga di Untar, nah ada juga di perguruan tinggi lain, misalnya di UGM. Nah, otomatis kalau anak-anak di UGM harus membutuhkan kemampuan finansial yang lebih karena harus merantau di tempat lain, seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya bentuk-bentuk perguruan tinggi. Nah, bentuk-bentuk perguruan tinggi bisa dilihat ada universitas. Universitas itu memiliki lebih banyak jurusan dan lebih spesifik ya. Selanjutnya ada institut. Nah, kalau institut itu dia lebih memiliki lebih sedikit fakultasnya dan jurusannya itu lebih spesifik. Misalnya Institut Teknologi Bandung, di mana di perguruan tinggi itu lebih membahas tentang teknologi, tentang robot, tentang teknik seperti itu. Nah, kalau politeknik ini dia juga merupakan salah satu perguruan tinggi. Selanjutnya ada akademi dan ada juga sekolah tinggi. Selanjutnya, nah kalau kursus adalah pelatihan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, kursus ini misalnya contohnya itu kursus menjahit, kursus bahasa asing, di mana kursus ini dia tidak terlalu panjang kita mengikuti kursus. Misalnya kalau perguruan tinggi kita itu minimal 4 tahun lah kita menjalani pendidikan di perguruan tinggi. Tetapi kalau kursus ini ada perbedaannya dengan perguruan tinggi. Kalau kursus dia lebih spesifik ke penjurusannya, dan kalau kursus ini dia minimal 6 bulan, 3 bulan lah sudah bisa keluar dari kursus tersebut. Seperti itu. Selanjutnya ada macam-macam kursus. Nah, macam-macam kursus itu ada misalnya kursus web developer, di mana ini membahas tentang situs-situs, di mana kita diajarkan tentang bagaimana mengembangkan sebuah situs, bagaimana membuat suatu perangkat, seperti itu ya. Nah, kalau kursus bahasa asing kita tahu sendiri, di mana kita belajar kursus bahasa asing, di mana kita bisa menjadi misalnya tour guide, di mana kalau kita memiliki kemampuan berbahasa asing, memiliki peluang untuk menjadi tour guide, seperti itu. Selanjutnya kursus kecantikan. Nah, pasti di sini pada tidak asing dengan kursus kecantikan. Bisa menjadi vlogger kecantikan, kayak Tasya Farasya gitu ya. Nah, selanjutnya ada kursus digital marketing. Nah, kalau kursus digital marketing ini, anak-anak akan diajarkan tentang bagaimana kita menjual sesuatu, bagaimana supaya apa yang kita jual itu diminati orang-orang, seperti itu. Selanjutnya kerja. Nah,
pengertian kerja itu secara kasat mata lulusan SMA akan kalah bersaing dengan anak SMK. Kenapa? Karena kalau anak SMK itu sudah diajarkan berbagai macam keterampilan sejak dari mereka kelas 1 SMK sampai ke kelas 3 SMK. Beda halnya dengan anak SMA, yang mana anak SMA ini diperuntukkan untuk memahami berbagai mata pelajaran, tetapi kalau di SMP ini sudah membahas skillnya kita. Nah, sebagai solusi untuk mengasah dan melatih skill untuk menghadapi dunia kerja, maka kita perlu mempersiapkan diri dengan baik dengan belajar di lembaga-lembaga keahlian seperti itu. Jadi kalau kita mau kerja, kita harus punya skill tertentu. Misalnya, saya waktu SMA saya bisa main bola. Oh, mungkin saya bisa bekerja menjadi pelatih bola seperti itu. Mungkin saya bisa menjadi wasit karena saya sudah tahu bagaimana cara menghitung skor seperti itu. Selanjutnya kita harus memiliki skill dibanding dengan kompetitor lainnya. Nah, di dunia kerja skill itu sangat diperlukan. Kenapa? Kalau kita masuk di sebuah perusahaan dan kita tidak memiliki skill yang dibutuhkan, maka kita akan kalah dengan pekerja yang lainnya. Selanjutnya, kita harus memiliki motivasi yang kuat untuk bekerja. Untuk bekerja setelah lulus SMA sudah pasti kita harus memiliki motivasi yang kuat. Motivasi yang kuat itu bisa kita dapatkan untuk bisa bekerja lebih baik lagi dan menghasilkan sesuatu yang lebih baik lagi untuk perusahaan tempat kita bekerja. Selanjutnya, kita harus siap berkompetisi setelah diterima kerja nanti. Nah, setelah kita mengajukan surat lamaran kerja dan kita diterima bekerja, otomatis kita harus berkompetisi dengan pekerja-pekerja lainnya agar kita bisa menjadi pekerja yang lebih baik, pekerja yang terbaik, sehingga kita bisa memiliki peluang untuk naik jabatan misalnya seperti itu. Selanjutnya, kita harus menentukan target pribadi dalam waktu 5 tahun mendatang setelah kita kerja. Nah, misalnya setelah kita diterima kerja, kita jadi karyawan biasa. Nah, kita harus memotivasi diri kita, oh setelah 5 tahun ke depan saya harus sudah menjadi manajer, seperti itu. Nah, dengan target-target tersebut, kita bisa menjadi pekerja yang lebih rajin lagi dan lebih baik lagi ke depannya. Seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya, kita harus menentukan bekerja pada orang lain atau karyawan, atau kita menciptakan lapangan kerja sendiri atau usaha mandiri. Jadi misalnya kalau kita bekerja di perusahaan, berarti kita merupakan karyawan di suatu perusahaan tersebut. Beda halnya dengan kita membuka lapangan kerja. Misalnya kita membuka usaha mandiri, misalnya penjual keripik tahu. Nah, keripik tahu itu kitalah yang menjadi bosnya, kita yang membuka lapangan kerja kepada orang-orang, ya begitu ya. Baik, selanjutnya, nah, menentukan masa depan. Jadi sepertinya materi kita sudah habis. Jadi ibu harap anak-anak sekalian sudah bisa memilih karirnya setelah lulus SMA. Ayo tentukan masa depanmu. Baik mau kuliah, mau kursus, ataupun mau kerja, semua itu tergantung pada diri kalian masing-masing. Yang penting motivasi kita besar untuk menjalankan tujuan tersebut. Terima kasih. Nah, sepertinya materinya sudah habis. Bagaimana mengikuti materi hari ini? Apakah menyenangkan atau membosankan nih? Menyenangkan, Bu. Oh, baguslah kalau menyenangkan. Nah, karena materinya sudah habis, alangkah baiknya kita berdoa sebelum menutup materinya terlebih dahulu. Baiklah, berdoa, Ibu yang pimpin berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya anak-anak, Anda sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti layanan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.